Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam pembelajar, salam hipnosis. Terima kasih, semoga suara saya terdengar ya dengan baik. Saya menggunakan earphone. Selamat malam, baik Bapak dan Ibu, malam ini saya Yusdillah Sutianto mohon kita kerjasama untuk mute ya speakernya jika nanti memang belum ada pertanyaan, tapi jika nanti sudah ada pertanyaan, saya dengan terbuka untuk mendiskusikan terkait apa itu NLP dan segala macamnya. Bapak dan Ibu, saya ingin mulai kelas review malam ini dengan kita berdoa dulu agar apapun yang disampaikan di kelas review malam ini menjadi inspirasi baru atau gerbang baru pembuka Bapak dan Ibu mempelajari sesuatu yang baru. Kami dari Lembaga Olah Pikir Indonesia akan terus memberikan hal-hal baru terkait dunia pemberdayaan diri. Kita buka dulu dengan berdoa untuk kesehatan kita, kebahagiaan kita, kesembuhan orang-orang di sekitar kita yang mungkin sedang sakit atau buat diri kita sendiri. Semoga siapapun mereka yang terlibat dalam lingkaran kita ataupun semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan kita doakan orang-orang di dunia dalam keadaan yang baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin sebelum nanti saya masuk ke slide, saya ingin menyapa dulu nih Bapak dan Ibu. Kan hal yang menarik dari Indonesian Hypnosis Center adalah kita punya kenalan baru, teman baru yang ada di grup gitu. Bapak Ibu bisa bayangkan ada di grup yang di situ dari penjuru negeri dari Aceh sampai Papua. Sangat sayang kalau tidak kita manfaatkan untuk bersilaturahmi. Seperti kata pepatah mengatakan bahwa kenal dengan orang lain, kenal dengan memiliki teman baru, yaitu membuat kita bertumbuh. Kalau Bapak dan Ibu suka baca buku-buku Gestalt, salah satu cara untuk bertumbuh adalah dengan berinteraksi. Entah melalui tatap maya atau tatap muka, itulah bagaimana kita mengenali orang lain. Boleh Bapak dan Ibu, nih kenalan dari mana, nama siapa, dan dari mana, sapa teman-teman dari pembelajar seluruh Indonesia, monggo. Nih terima kasih, nih ada Pak siapa? Pak Kelik. Ada Pak Darwan. Selamat malam Pak Darwan. Dari Pontianak. Monggo silakan di chat. Pak Bujana, salam Pak Bujana. Terima kasih sudah mau buka kamera nih dari kemarin. Karena mungkin sedang di perjalanan. Salam sehat Pak Bujana. Semangat ikut bergabung Pak Isi. Silakan, monggo Pak Bujana. Oke, Bapak dan Ibu, monggo di chat kita berinteraksi dulu supaya nanti tidak satu arah. Harapannya nanti ada ada pertanyaan-pertanyaan atau ada sharing yang membuat kita bertumbuh gitu. Karena di IHC ini sebuah komunitas lah, wadah pembelajar yang membuat kita sama-sama belajar. Oh, saya nggak bisa lihat recording atau memang nggak ada yang ngechat ya? Baik. Oke, ada beberapa rekan yang sudah saya kenal. Mungkin juga ada yang baru kenal, tidak apa-apa. Oke, ini halo Bapak dan Ibu. Kalau nggak ada yang ngechat, oh ada nih. Mungkin butuh proses ya. Selamat malam Pak Christian Cahya dari Lampung, salam kenal, salam sehat. Pak Darwan, baik terima kasih. Terima kasih Bu Naning. Bu Naning ini gimana? Sehat terus ya Bu ya, semangat nih Bu Naning ini. Kangen juga saya sama Bu Naning ini, dia udah lama gak berinteraksi nih. Selamat malam Pak Teten. Baik, selamat malam Pak Gufron, terima kasih. Selamat malam Bu Intan. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung masuk ke bukan materi ya. Masuk ke perkenalan review gitu ya.
Terlihatkah slide saya, Bapak dan Ibu? Terlihat, Mas. Baik, Terlihat, Pak. terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon izin malam ini saya, Yusdillah Sutianto, mewakili Indonesian Hypnosis Center untuk tidak hanya sekedar untuk melakukan preview, tapi menjelaskan terkait ilmu-ilmu pemberdayaan diri. Salah satunya untuk malam ini adalah saya ingin menyampaikan secara sederhana terkait Neuro-Linguistic Programming. Dengan tema adalah, memenangkan inner games gitu kan. Inner games itu masih apa? Diskusi ke dalam diri gitu. Jadi nanti saya jelaskan apa itu NLP secara sederhana tentunya, lalu apa manfaatnya. Mohon izin, Bu. Ya, mohon izin di-mute. Baik, Bapak dan Ibu, malam ini, saya mohon perkenalan dulu. Oh, tadi sudah berdoa gitu ya. Saya mohon izin memperkenalkan diri saya dulu sendiri. Nama saya Yusdillah Sutianto. Saya saat ini dipercaya sebagai salah satu trainer di Indonesian Hypnosis Center dari hampir kurang lebih 8 tahun ya, kurang lebih 8 tahun belajar hipnosis dan, beberapa ilmu pemberdayaan diri, pernah di beberapa lembaga sebelumnya, hipnoterapi dan NLP, pernah di Neo NLP dan pernah di kreatif dan saat ini di kreatif NLP. Lalu saya, certified clinical resource therapy. Apa itu clinical resource therapy? Yaitu, pendekatan terapeutik, internasional dari Amerika, dari Australia, dari bawah dari Gordon Emerson. Mungkin yang Bapak dan Ibu yang pernah mempelajari ego state therapy. Nah, resource therapy ini akhirnya berkembang dan punya standarisasinya secara internasional. Saya sebagai, certified di situ. Lalu saya penikmat hipnoanalisis, hipnodrama, logoterapis, Ericksonian hipnoterapi, juga di coaching. Saya pernah belajar di, Biro Psikologi Paradigma sebagai psikoterapis dan sekarang menjadi associate. Saya mempelajari mikroekspresi. Lalu Bapak dan Ibu mungkin jika satu ketika tertarik untuk menjadi salah satu trainer di IHC, monggo silakan ikut kelas IHCT USA yang presidennya adalah Pak Andri Hakim, monggo silakan. Lalu ini mohon izin di-mute ya, ada yang belum di-mute kah? Biar nanti tidak memotong ini. Oke, lalu saya, saat ini sebagai manajer mutu di LSP Kompeten Hipnotis Indonesia. Kalau Bapak dan Ibu nanti fokus memang ingin menjadi seorang hipnoterapis ataupun menjadi aktivitas pengembangan pemberdayaan diri, kita akan ketemu nanti. Saya di LSP Kompeten Indonesia, yaitu sebuah, wadah itu kan di bawah BNSP yang nanti membuat Bapak dan Ibu lebih profesional lagi sebagai, hipnoterapis. Oke, dengan, lambang sertifikatnya di bawah Garuda dan berlaku se-Asia Tenggara. Lembaga Sertifikasi Profesi Kompeten Hipnotis Indonesia, saya sebagai manajer mutu. Di bidang di DPP PKHI, saya sebagai bidang sekretaris di bidang organisasi. Lalu trainer di BNSP, asesor di LSP Kompeten Hipnotis Indonesia, sama di beberapa pendekatan, bisnis ya. Tapi sehari-hari saya sebagai pengajar, sebagai pendidik, dan juga berpraktek sebagai hipnoterapis, lalu sebagai trainer, dan saat ini dengan beberapa rekan-rekan dari Indonesian Hypnosis Center sedang mengikuti perkuliahan di kampus Universitas Buana Perjuangan Psikologi. Jadi saya ambil satu lagi karena menurut saya itu bisa melengkapi. Ini nomor handphone saya, ini website saya, dan di sini ada namanya nomor STPT. Apa tuh STPT? Surat Tanda Penyiar Tradisional, ya. Yang nanti Bapak dan Ibu akan miliki kalau Bapak dan Ibu ingin buka klinik atau buka geria sehat di rumah, ya. Jadi memang, kalau Bapak dan Ibu semalam sempat baca tulisan saya terkait 8 hal, kesiapan mental gitu kan untuk menjadi seorang hipnoterapis, ya waktu, tenaga, respon yang diberikan sama orang-orang di sekitar kita, lalu, terus mengembangkan diri. Ada 8 hal itu adalah salah satu hal dari beberapa hal yang menurut saya perlu terus diasah dan dilatih. Nah, malam ini kita nggak ngomongin hipnosis, malam ini spesial Bapak dan Ibu, dan saya senang sekali diberikan kesempatan oleh IHC tentunya, dan Bapak dan Ibu juga yang berminat belajar. Seperti kita ketahui, dunia pemberdayaan itu sangat luas, dunia pemberdayaan itu sangat besar cakupannya gitu kan, dan kita punya
filosofi di IHC itu yaitu adalah growth mindset. Dan tidak hanya growth mindset yang bertumbuh, tapi bagaimana terus membuka diri gitu terhadap ilmu pengetahuan. Karena kita tahu ilmu itu luas gitu kan. Tinta langit itu banyak. Saya mau disclaimer dulu malam ini, saya ingin menjelaskan tentang NLP, bukan saya pintar, bukan saya orang lebih dahulu belajar, bukan saya yang lebih tahu, bukan saya yang apa gitu ya, yang merasa sangat paham, bukan. Tapi saya menemukan banyak hal dari NLP ini, sehingga membuat saya melengkapi kompetensi saya sebagai hipnoterapis. Jadi mungkin Bapak dan Ibu yang nanti memang ingin melengkapi diri, melengkapi kemampuan, NLP bisa jadi salah satu suplemen dan tambahan-tambahan gitu untuk peningkatan kompetensi. Nah, karena materi malam tentang inner games gitu kan. Apa tuh inner game ya tadi? Kan kita setiap hari kan selalu berkomunikasi ya. Ada salah satu asumsi dasar atau hal yang perlu diyakini dari NLP adalah kita tidak pernah tidak berkomunikasi. Ada bagian-bagian dalam diri kita yang setiap hari selalu berkomunikasi dan berinteraksi dengan siapa? Dengan diri sendiri tentunya. Jadi tema malam ini kurang lebih tentang inner game. Ada beberapa teknik dari NLP tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan diri sendiri ya. Jadi inner games ada permainan batin yang Anda mainkan di dalam diri sendiri, dalam pikiran Anda ketika membuat makna yang mempengaruhi paradigma berpikir dan membuat keputusan respon. Jadi saya ingin memulai dengan quotes ini. Inner games adalah bagaimana Anda mengedit film di kepala, menilai, memberi label, berharap, hoping, ekspektasi, mengevaluasi dan mendramatisasi diri yang berpengaruh terhadap outer games. Jadi gini, dunia pemberdayaan diri selalu berbicara tentang dua hal. Bagaimana kita mengelola dunia di dalam dan berpengaruh keluar. Inside, outside. Inside, out. Kalau di dalamnya oke, yang di luar akan berpengaruh. Nah, tema-tema hipnosis, tema-tema coaching, tema-tema EFT yang berhubungan dengan afirmasi, sugesti diri, self-talk, selalu berhubungan dengan apa? Bagaimana kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Seperti kita ketahui, ada 4 komponen dalam psikoterapi. Pertama apa? Mind, pikiran. Dari pikiran terhubung kemana? Ke brain, ke otak. Dari pikiran ke otak, dari otak kemana? Ke tubuh. Dari tubuh kemana? Ke sel-sel. Atau secara fisiologis adalah bagaimana neurotransmitter. Jadi ujung-ujungnya dalam tema-tema pemberdayaan diri, bagaimana orang punya strategi baru di dalam yang keluar efeknya. Atau dalam dunia mindfulness, hipnoterapi yang memang sifatnya deep trance, selalu ujung-ujungnya adalah, nggak selalu ujung-ujungnya, seringkali ujungnya adalah bagaimana hormon-hormon positif kebahagiaan, ya serotonin, ya endorfin, melatonin, hormon itu. Jadi ada 4 komponen. Pikiran berarti berhubungan sama cara kita berpikir tentang diri, bagaimana berkomunikasi dengan diri sendiri, tentang self-talk, dan bagaimana kita memandang diri sendiri. Lalu bagaimana 4 komponen berpengaruh? Kemana pikiran yang berpengaruh? Pertama ke self-esteem. Apa tuh self-esteem? Penghargaan terhadap diri sendiri. Lalu yang kedua apa? Self-confidence, kepercayaan diri. Kalau kita sudah percaya sama diri sendiri, keluar juga berpengaruh. Yang ketiga apa? Namanya self-efficacy. Jadi bagaimana kita menghargai apapun yang kita miliki. Nah, tema-tema pemberdayaan diri selalu berhubungan dengan tadi apa? Bagaimana kita berkomunikasi dengan diri sendiri, membenahi cara pandang diri sendiri yang akan berpengaruh kepada dunia luar. Jadi inside out, ke dalam keluar. Ya. Lalu ini saya suka nih sebuah quotes yang ditemukan lah oleh namanya William James. William James itu salah satu tokoh di psikologi kognitif. Jadi dibilang the greatest discovery in my generation is not human being. Is that human being? The greatest discovery in my generation is that human being can change their life by change their state of mind. Ini agak bahasa Inggris nih. Intinya apa sih? Penemuan terbesar di generasinya si William James ini adalah bahwa orang bisa mengubah hidupnya hanya dengan merubah apa yang di pikirannya dia. Nah, kita tahu kan, hipnosis berhubungan dengan apa? Olah pikir. Bagaimana kita mengolah pikiran kita. Ini sangat fenomenal sekali ini, quotes ini. Penemuan terbesar di generasinya William James
Dengan merubah sikap mental berpengaruh ke tadi perilaku, ya olah pikir. Makanya kalau di kelas hipnosis ada self hipnosis, kalau di Aldo sudah banyak ya. Nah, berhubungan dengan pikiran atau sudut pandang selalu berhubungan dengan cara kita membingkai. Apa yang dibingkai? Tadi bagaimana kita membingkai diri kita sendiri, bagaimana kita membingkai dunia di luar kita, dan bagaimana kita membingkai sebuah keadaan atau fenomena. Orang yang berpikir bahwa masalah adalah ya masalah, dia nggak akan berpikir solusi gitu kan. Makanya jika berhubungan dengan tema-tema komunikasi, ketika kita punya konflik dengan orang lain, itu kan masalahnya bukan di orang tersebut, tapi bingkai kita terhadap orang tersebut atau bingkai kita terhadap masalahnya. Makanya dalam NLP ada istilah the name of the game is to name the game. Maksudnya apa sih? Kan gini, setiap hari dalam kehidupan itu kehidupan itu adalah permainan bingkai membingkai. Ya kalau mau lebih menggunakan bahasa hipnosis, setiap hari adalah permainan kita dipengaruhi atau mempengaruhi. Setiap hari adalah permainan bagaimana kita menanamkan ide kepada orang lain atau kita tertanam ide. Setiap hari adalah tentang bagaimana kita memberikan saran kepada orang lain atau kita diberi saran. Nah, itu kan dalam tema-tema sugesti kan, bagaimana ide, saran, pengaruh diberikan kepada orang lain atau kepada kita. Hubungannya sama apa? Hypnoselling, hypnoteaching, hipnoterapi, dan segala macamnya. Nah, di NLP menggunakan istilah frame atau bingkai berpikir. Frame, ketika bingkai kita melihat sebuah fenomena itu luas, otomatis kita lebih bisa objektif dalam menghadapi tema-tema yang mungkin yang kita butuhkan. Ketika kita punya bingkai berpikir yang fleksibel ketika melihat orang lain, tentu kita nggak akan mudah lompat dalam kesimpulan-kesimpulan yang subjektif. Jadi ada tema yang menarik di NLP itu namanya adalah cognitive distortion. Kan tadi dari awal ya, ada 4 komponen nih dalam 4 perubahan. Ada mind, berhubungan sama pikiran, dari sisi kognitif, berarti di sini isinya apa? Bahasa, linguistiknya. Bagaimana kita menyusun kata-kata untuk mempengaruhi diri kita sendiri, pikiran. Dari pikiran ke otak, fungsi otak secara fisiologis ya, kita tahu ada otak emosi, ada otak logika, ada otak rasional, ada ada neuroplasticity. Ini banyak nih kalau ngomongin otak nanti secara fisiologis dan fungsi-fungsinya bisa nggak terlalu dalam di NLP, tapi itu tema berbeda. Baru ke tubuh, baru ke sel-sel. Kan kita tahu ya, pikiran dan tubuh itu adalah satu sistem. Ketika pikiran memandang sesuatu dengan tidak tepat, otomatis tubuh merespon. Ketika pikiran memandang sesuatu tidak sesuai fungsinya, ya tubuh dan seluruh anggotanya merespon. Nah, berarti bagaimana kita untuk bisa tidak terpengaruh banyak dengan cara kita berpikir sendiri atau cara orang lain berpikir, berarti kita harus menamakan bingkai-bingkai berpikir yang kita ketemu setiap hari. Ya, ada konflik, ya kita bingkai ulang. Nah, di NLP terkenal dengan istilah namanya reframing. Apa itu? Ya, membingkai ulang sebuah kejadian. Apa yang dilakukan? Memperluas sudut pandang, merubah titik pandang, menggeser jarak pandang. Yang sederhana sebenarnya istilahnya adalah reframing. Bentar, ini jadi saya memulai dengan tema-tema yang umum terjadi dengan NLP. Nah, apa itu NLP? Nah, sebelum masuk ke sini nih, ini agak teoritik. NLP adalah disiplin ilmu belajar bagaimana seorang dapat mengelola proses berpikirnya, tadi kan cognitive processing ya, proses berpikir, melalui penginderaan, bahasa, dan perilaku, sehingga menciptakan sesuatu yang dicapai. Maksudnya apa? Kan setiap orang punya impian, setiap orang punya harapan, setiap orang berharap adanya perubahan, atau setiap orang ingin melakukan perubahan. Walaupun kita tahu, perubahan itu cenderung menyakitkan. Entah perubahan yang kita buat, atau perubahan yang terjadi sama kita cenderung menyakitkan, dan kita sudah tahu perubahan itu akan menyakitkan, cenderung menghindari, ya kan? Misalkan nih, saya pengen turun berat badan, misalkan berat saya sekarang ini 76 nih. Saya pengen berat badan saya itu turun selama jadi 71. Kan ada goals yang ingin dicapai, goals. Dan saya tahu nih secara personal, untuk mencapai angka 71 itu bukan sesuatu yang mudah, ada pain di situ. Ada rasa sakitnya.
Ya, rasa sakitnya bukan yang tema-tema, apa ya, sakit fisik ya. Ya secara mental, pertama misalkan, "Oh saya harus mengatur pola makan, istirahat yang cukup, atau, disiplin terhadap pola makan, disiplin olahraga, keluar keringat." Yang itu rasa sakit gitu. Nah ketika orang nggak siap menghadapi rasa sakit, akhirnya apa? Avoiding kan, menghindari gitu. Dia akan bertahan di zona nyaman. Nah zona nyaman itu, ya memang kita temuin setiap hari. Tapi yang perlu kita akui adalah ada tema-tema dalam hidup yang kita bisa lewati rasa sakitnya, pain-nya, ada yang enggak. Jadi kita nggak bisa justifikasi orang atau diri kita sendiri tuh memang selalu menghindar, enggak. Ada tema-tema yang kita berjuang gitu ya. Kalau kita punya proposal, kita mengajukan program keluar ya ada pain-nya, ya tadi menyusun. Nah, NLP ngomongin bagaimana kita menuju satu titik yang ingin kita capai itu tanpa ada rasa pain yang terlalu banyak. Ada bingkai-bingkai yang kita buat agar kita nggak merasa sakit. Ya apa? Fleksibilitas. Ya apalagi tadi goals yang jelas. Nah, itu kita bahas nanti. Jadi NLP adalah disiplin belajar tentang bagaimana seorang mengelola proses berpikirnya. Tadi berhubungan sama William James. Generasi kita adalah generasi terbaik. Hanya dengan mengubah sikap mental, maka bisa berbeda melihat diri dan dunia luarnya. Ada email. Oke, itu NLP. Nah, definisinya apa sih yang secara harfiah sering muncul? Neuro. Oke, neuro berarti berhubungan sama sistem saraf pikiran manusia yang merupakan reseptor melalui pengalaman panca indera. Oke, kita tahu ya, ada 2 pusat informasi yang digunakan gitu oleh manusia. Yang pertama panca indera, itu kan. Yang kedua adalah saya lupa, mohon maaf kalau salah, susunan tulang belakang yang berhubungan sama, tema-tema kinestetik lah. Tapi bagaimana kita memproses sebuah informasi berhubungan dengan dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang, kita sentuh, atau kita hidup, kan semua informasi. Dan semua informasi adalah proses belajar, dan itu berhubungan sama neuron. Seperti kita ketahui, kita tidak pernah tidak bisa belajar, setiap hari belajar. Bahkan ketika kita mengalami luka batin, ada proses belajar. Bahkan ketika kita berada di sebuah ruang gelap, ada proses belajar. Karena apa? Ada informasi yang diberikan oleh panca indera. Ketika ada informasi masuk, lalu nanti ada apa? Ada, kalau di hipnosis kita bilangnya filter mental. Kalau di NLP namanya metamodel. Apa tuh metamodel? Bagaimana kita mengorganisir informasi yang masuk. Nggak semua informasi bisa masuk dalam diri kita. Ada informasi yang dihapus, ada informasi yang dirubah maknanya bergantung emosi kita. Ada informasi yang memang yang sudah pernah kita dapatnya atau kita generalisasi. Nah, saat kita tahu bahwa semua informasi melalui panca indera, berarti kita tahu nih, kita bisa memilih mana informasi yang bisa kita terima dan yang tidak. Karena pengalaman belajar itu kita sendiri nanti yang menentukan. Kita bisa memutuskan gitu ya. Sebentar, ini ada beberapa yang perlu di-admit dulu. Ya. Jadi N-nya adalah dengan kata neuro, berarti berhubungan sama fungsi-fungsi kognitif, fungsi berpikir, fungsi melihat, fungsi membandingkan, fungsi menyeleksi, fungsi menganalisis, fungsi memutuskan, fungsi mengasosiasikan. Jadi fungsi-fungsi otak di sini bermain. Makanya banyak mengatakan bahwa NLP berhubungan sama dengan tema-tema berpikir atau tema-tema kognitif. Yang pada akhirnya nanti bagaimana orang melihat dan memanfaatkan apa yang dia pelajari untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Neuro, yang kedua adalah linguistik. Nah, kan kita nggak bisa nggak berkomunikasi ya. Kita diam pun komunikasi. Ketika kita berpasangan sama seseorang, menatap mata pun adalah komunikasi. Karena bentuk dari komunikasi adalah sifatnya verbal dan non-verbal. Ketika ada komunikan, orang yang menyampaikan informasi, ada proses gitu kan. Ada pesan yang disampaikan. Ketika ada pesan yang disampaikan, berarti ada penerima. Dan setiap hari kita nggak bisa berkomunikasi. Pertama, komunikasi ke dalam. Kata-kata yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri akan berpengaruh. Aku tuh pintar, aku tuh hebat, aku tuh baik, aku tuh apa segala macamnya. Aku tuh nggak bisa, aku tuh apa. Apapun kata yang kita pilih untuk diri kita sendiri saat kita bercermin gitu loh kan, aku tuh kayaknya nggak bisa tuh.
pilihan kata itu akan mempengaruhi gimana cara kita berpikir nanti. Nah, linguistik ini sangat berpengaruh besar terhadap bagaimana akhirnya kita bertumbuh sebagai individu. Saya beberapa hari ini sedang baca buku tentang sisi gelap manusia atau the shadow. Jadi ada aliran psikologi namanya psikologi analisis. Salah satu tokohnya adalah Carl Gustav Jung. Dia membahas tentang sisi gelap atau bagaimana manusia itu kita gitu kan. Kita itu punya parts X namanya, sisi gelap yang selalu mempengaruhi diri kita, yang selalu berbicara dengan kita. Bagian dalam diri kita itu yang akan selalu godain kita gitu untuk nggak mencapai tujuan tertentu. Misalkan nih mau diet, ngapain sih diet, nggak perlu. Kan ada apa? Ada komunikasi internal, ada self dialog, ada self talk dengan diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri atau the shadow itu, kalau dengan pendekatannya Gustav Jung, adalah bagian diri kita yang tumbuh dari proses tumbuh kembang. Apa yang kita lihat dari orang sekitar kita, apa yang kita dengar. Sehingga pada akhirnya tadi, kita nggak berkomunikasi. Kita selalu berkomunikasi dengan diri kita sendiri, every day. Dari mulai bangun tidur aja. Dari mulai bangun tidur, lalu kita buka mata, itu udah ada komunikasi di pikiran kita kan. Hari ini mau nanti siang misalkan, sarapan mau pakai bubur, jangan, pakai ketoprak aja kan kemarin sudah bubur. Jangan, udah pakai, tiba-tiba ada berpikir lagi. Artinya, kata-kata itu terjadi setiap saat, entah ke dalam, entah keluar. Nah, NLP memperjelas bahwa kalau kita piawai menyusun kata-kata, yang pada akhirnya nanti kita juga piawai tadi membuat respon, membuat pilihan. Nah, nama dengan dari NLP adalah linguistik, berarti kekuatan di bahasa. Entah nanti bahasanya untuk mempengaruhi orang lain, mempengaruhi diri sendiri, untuk persuasi, untuk penjualan, untuk terapeutik, untuk pemberdayaan, untuk hiburan, tetap kata-kata. Contoh yang paling umum, bukan contoh paling umum, yang sekarang sedang non-verbal hypnosis, magnetism, mesmerism, ada kata-kata di situ. Informasi tidak akan sampai kalau tidak ada bentuknya komunikasi melalui ya tadi verbal atau non-verbal. Jadi bagaimana nanti kata-kata itu dikodekan tuh. Jadi ketika kita melihat informasi, kita mengkodekannya. Oh, saya melihat warna biru, biru itu menyenangkan buat saya. Oke. Lalu kita kodekan apa ke dalam pikiran kita dan menjadi makna. Pilihan kata, susunan kata sangat berpengaruh dengan bagaimana kita meresponnya nanti. Dia marah. Stop, berarti dia marah. Dia marah, berarti kita akan merespon dengan marahnya dia. Tapi kita bisa tambah dengan linguistik. Dia marah, tapi memang orangnya begitu. Dan dia bukan marah ke saya. Ada koma-komanya untuk melengkapi apa? Tadi, sudut pandang kita kepada tema-tema itu. Makanya namanya reframing. Reframing bukan hanya menggeser posisi ya, tapi juga kata-kata yang kita ucapkan. Oke, neuro untuk proses sistem sarafnya, link untuk kata-katanya, dan programming. Kemampuan untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan program di pikiran kita untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, programming berhubungan apa? Kita kan punya pola ya. Kita kan punya habit ya. Kita punya kebiasaan, kita punya karakter, kita punya kepribadian yang semua adalah sebuah hal yang terprogram, entah terprogram oleh diri sendiri atau terprogram orang lain. Saya belum mau bergeser ke tema-tema yang sifatnya ke agama atau yang ke religius gitu kan, meskipun saya bisa mengkaitkannya, tapi lebih asik kalau kita mengangkat dengan tema-tema yang lebih bisa dilinguistikan gitu. Kebiasaan, misalnya kita dari kecil memang terbiasa makan 3 kali sehari, otomatis pola itu akan dibawa terus. Nah, di NLP mengatakan seperti ini, jika seseorang bisa belajar, berarti dia bisa unlearn, untuk tidak bisa mempelajarinya atau mempelajari ulang. Atau tidak mempelajarinya ulang, jadi memprogram ulang lah bahasanya. Reprogramming, makanya gini kan, kalau hipnosis ya tujuannya adalah apa? Mind reprogramming, membuat program ulang, merubah kebiasaan, merubah habit. Nah, NLP tadi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kata-kata berpengaruh kepada pola pikir kita, sehingga mempengaruhi pola-pola atau kebiasaan dalam hidup kita. Ya kalau mau sederhanakan lagi, NLP apa itu tadi? Pola bahasa pikiran.
yang sebenarnya setiap hari terjadi sama kita. Tapi namanya jadi nge-branding. Apa NLP kan setiap hari kita ngomong ya, kita ngomong. Ada orang habis makan ada apa namanya bahasanya ada respon dari tubuh. Wah, makan, rokok enak nih, lihat. Ada kebiasaan yang kita bentuk. Jadi kan gini kan, kita membuat kebiasaan sehingga menjadi sebuah pola, nanti kebiasaan itu yang akan mempengaruhi kita. Yang mana kebiasaan yang kita buat. Bahkan kebiasaan pun kan nggak harus selalu kita yang buat ya. Bisa jadi karena produk orang-orang sekitar kita. Jadi NLP itu apa? Ilmu yang mempelajari proses berpikir. Nah, saya suka definisi yang disampaikan oleh Dr. Richard Bandler, salah satu co-founder dari NLP, nanti akan dijelaskan di kelas. Jadi Richard Bandler itu adalah seorang pembelajar Gestalt. Jadi kita kan kalau di kelas L2 ada namanya MT Chair gitu kan. Nah, salah satu founder dari MT Chair itu namanya Fritz Perls. Ini agak susah nih, Fritz Perls. Jadi dia termotivasi untuk membuka terapi Gestalt atau mengembangkan terapi Gestalt ketika mempelajari psikologi Gestalt tentang apa? Persepsi, sudut pandang, keutuhan. Lalu istrinya si Fritz Perls ini seorang fenomenologis. Nah, akhirnya Fritz Perls itu bikinlah pendekatan terapi Gestalt. Bagaimana orang itu diterapi gitu kan dengan menggunakan apa yang mereka alami saat ini. Lalu mereka diajak mundur untuk merubah cara pandangnya. Jadi sudah ada reframing di situ. Lalu mengelisir atau merubah pengalaman-pengalamannya. Nah, Bandler ini saya mau menceritakan gitu kan. Dulu saya berpikir Bandler ini dia mungkin ada yang belum kenal gitu ya. Jadi Richard Bandler ini adalah orang yang pertama kali mengenalkan tentang Gestalt terapi. Jadi Fritz Perls waktu itu mau wafat tahun 79-an, kenal sama namanya Dr. Spitzer. Dr. Spitzer ini seorang penerbit buku gitu ya. Nah, ketika Fritz Perls ini wafat, dia masih punya rekaman-rekaman terapinya dia. Yang saat itu dia mau bikin buku namanya Eyewitness Therapy. Eyewitness apa saya lupa. Tapi ketika buku itu disusun menjadi sebuah buku, itu kan dia wafat. Lalu ada orang penerbit yang ngirim buku ke Dr. Spitzer. Nah, Bandler ini dulu dari ceritanya dia ngejagain si Dr. Spitzer, ngejagain rumahnya, dia sering baca buku dan segala macamnya. Lalu karena dia cerdas, lalu Dr. Spitzer bilang sama Bandler, tolong dong, ini saya punya rekaman-rekaman terapi, namanya terapi Gestalt, dan ada buku-bukunya. Bisa nggak kamu buat jadi satu buku? Jadi Bandler itu punya kecerdasan audio. Audionya lebih kuat. Namanya transcribe. Jadi apa? Misalkan nih Pak Afifi bikin self hypnosis. Lalu kata-kata yang diucapkan oleh Pak Afifi itu saya tulis ulang sama kayak Bandler. Jadi ketika ada orang terapi divideokan sama Dr. Richard Bandler ditulis. Nah, itu adalah buku pertama yang tadi dilengkapi oleh Bandler, namanya Eyewitness Therapy. Yang kesemuanya isinya tentang apa? Terapi Gestalt. Nah, Bandler akhirnya bertemu sama Jadi Bandler dulu punya rekan namanya Frank Pucelik yang dia mengembangkan, dia bikin ini namanya kopdar. Dia bikin kopdar latihan terapi Gestalt. Wah, ada psikodrama di situ, ada kursi kosong. Lalu kata Bandler, kalau Gestalt bisa, saya juga bisa. Jadi Bandler tuh meniru, memodel. Dengan apa? Dengan apa yang dia dengar dari Gestalt. Makanya kalau ada beberapa tokoh yang mengatakan nilai-nilai yang dimiliki oleh Fritz Perls itu masuk ke pola pikirnya Gestalt, mulai jadi suara yang serak-serak, mulai dari temperamentalnya seperti itu. Nah, di perkembangan masa-masa kopdar itu dengan terapi Gestalt gitu ya, ketemulah Bandler sama seorang profesor linguistik namanya John Grinder. Ya, singkat cerita, akhirnya mereka bersatu saat kopdar juga Grinder melengkapi gitu kan. Oh, ini sebenarnya pola bahasa aja, linguistik saja. Bagaimana orang di terapi ada susunan-susunannya gitu. Nah, lalu akhirnya ya mereka tadi bikin project namanya NLP. Dulu namanya belum NLP, tapi kalau nggak salah meta group
meta group yang dipelajari adalah mempelajari linguistik dan pola-pola orang. Jadi mengobservasi mengobservasi kemampuan dan keberhasilan seseorang. Nah, ada tokoh-tokoh tuh yang jadi model. Tadi ada Fritz Perls. Dari mana? Dari buku-buku yang dibaca. Lalu ada siapa? Ada Virginia Satir. Siapa tuh Virginia Satir? Tokoh family terapi. Ini cukup terkenal di Amerika, Virginia Satir. Bapak dan Ibu, Virginia Satir termasuk tokoh yang sangat kuat gitu keterampilan berkomunikasinya, dan dia juga sangat kuat gitu bagaimana bahasa tubuh orang. Yang ketiga ada namanya Milton Erickson. Ya, Milton Erickson adalah seorang tokoh hipnoterapi. Dia seorang psikiater yang dia menggunakan hipnosis untuk terapi. Gitu ya. Sama linguistik. Kan ketiganya punya pola nih bagaimana mereka menterapi. Nah, ketiga-tiganya dimodel sama Richard Bandler, John Grinder, dan beberapa rekan-rekan di meta group itu. Oh, aku bisa kok sama seperti Pak Jasiran. Pak Jasiran bisa sukses. Ya, saya pelajari bagaimana Pak Jasiran sukses, dari mulai kata-kata yang dipilih Pak Jasiran, dari mulai pola kesehariannya, dimodel, diobservasi, diikuti, diduplikasi, mentah-mentah, tek-tek. Oh, ternyata ketika diduplikasi, manfaatnya baik, bagus. Akhirnya berkembang lah. Jadi dulu awalnya itu NLP itu bukan bertujuan untuk melakukan terapi, tapi NLP digunakan untuk bagaimana orang bisa memodel. Tapi yang dimodel adalah tokoh-tokoh psikoterapis. Zaman-zaman dulu itu terapi berbasis psikoanalisis masih digunakan. Orang berlama-lama di terapi 60 sesi, 30 sesi, sementara mereka juga butuh kerja itu. Akhirnya terapi-terapi singkat muncul. Karena setelah Perang Dunia Kedua itu kan Perang Dunia Kedua itu banyak sekali korban gitu kan. Sementara mereka harus move on. Jadi nggak cocok saat itu tema-tema psikoanalisis. Orang ngomongin trauma. Makanya banyak terapi-terapi singkat. Yang sebelumnya perkembangan dunia psikoterapi itu pernah muncul di zamannya Abraham Maslow. Mereka buat grup namanya HPM, Human Potential Movement. Jadi human potential itu berbicara kayak gini. Kalau dulu zamannya psikoanalis, orang suka berpikir seperti ini. Oh, kalau ada orang bermasalah hidupnya, itu pasti deh berhubungan sama masa lalu deh. Nah, Abraham Maslow, Fritz Perls dengan human potential movement bilang, kita ngapain ngomongin masa lalu? Kita ngapain ngomongin tema-tema attachment atau sexuality di masa kecil? Kita cari tahu aja bagaimana orang bisa berubah dan caranya berubah. Karena apa? Setiap orang punya potensi untuk melakukan perubahan. Selama dia aware, selama dia mau. Tapi saat itu generasinya Abraham Maslow, ada namanya Alfred Krozowski, itu belum menemukan cara apa persisnya. Nah, Richard Bandler dianggap sebagai, bahasanya apa ya? Saya lupa namanya. Maiden lah. Maiden itu apa ya? Orang yang berhasil menemukan sebuah cara bagaimana orang itu bisa berubah dengan cara singkat. Dengan konsep namanya modeling, menduplikasi. Walaupun dalam proses modeling nanti itu hasilnya berbeda-beda. Oleh karena itu, ada definisi lain dari NLP. NLP adalah ilmu yang mempelajari perbedaan yang nanti menghasilkan perbedaan. Jadi nggak akan sama. Sama ketika kita mempelajari hipnosis, walaupun ada standarisasinya, hasil kita menghipnotis orang pasti nggak akan sama, akan berbeda-beda, walaupun fenomenanya bisa sama. Nah, ada lagi yang mengatakan dari Bandler, NLP adalah ilmu yang mempelajari pengalaman subjektif seseorang. Jadi kalau mohon izin, kalau di sini ada Pak Jasiran, karena Pak Jasiran yang dibuka videonya, mohon maaf, jadi saya jadikan contoh. Jadi ketika Pak Jasiran punya experience dalam hidup, lalu experience dalam hidupnya itu berhubungan dengan panca indera, kita telaah, apa sih persisnya yang bikin dia semangat? Apakah karena kata-kata orang tuanya? Apakah karena keyakinan yang diyakini sama orang tuanya atau apa? Sehingga pengalaman subjektif itu dianalisa, dikelola, dimanfaatkan, dimodel untuk kepentingan apa? Ya tergantung siapa yang membutuhkan. Hanya di awal-awal masa-masa berkembangnya NLP, tujuannya tadi untuk perubahan. Ada yang berhubungan dengan coaching, ada yang berhubungan dengan terapi, ada yang berhubungan dengan penjualan, ada yang berhubungan dengan persuasi. Makanya ada lagi tokoh siapa namanya Anthony Robbins, berhubungan sama apa? Motivasi. Ada lagi William Horton, berhubungan apa? Dengan akademisi. Ya seiring perjalanan waktu luar biasa sampai saya ketemu satu kata, bagaimana menjelaskan tentang hipnoterapi. Bagaimana menjelaskan tentang NLP ini kepada orang yang belum ngerti yang tadi saya sampaikan. Sederhana.
NLP adalah ilmu yang mempelajari bagaimana, how to-nya. Kalau psikologi mempelajari mental and behavior, mental dan perilaku, oke. NLP bagaimananya. Bagaimana proses mentalnya terjadi, bagaimana perilakunya bisa muncul. Ketika bisa dipelajari, ya berarti bisa diintervensi dengan cara-cara apa tadi? Membenahi cara berkomunikasi ke dalam. Yang apa? Yang efeknya berkomunikasi baik juga keluar. Kan kita nggak bisa bohong ya. Tema-tema terapeutik adalah bagaimana orang belum bisa menemukan makna. Tema-tema sakit hati, tema-tema ya tema-tema yang bikin diri nggak nyaman seringkali berhubungan dengan bagaimana kita memaknai fenomena di luar. Berarti keterampilan linguistik. Sehingga jika keterampilan linguistik kita baik, ya otomatis berpengaruh gitu kan dengan bagaimana kita melihat dunia dan seisinya atau dunia dalam diri kita. Jadi kalau ditanya apa tuh NLP? Ya tadi ilmu yang mempelajari bagaimana proses berpikir saat menerima informasi, saat menerima informasi, saat memproses informasi, saat menganalisis informasi, saat membandingkan informasi, saat mengasosiasikan informasi, saat mengkodekan informasi, sampai memutuskan. Dan kan gini, kita nggak pernah lepas dari namanya informasi. Dari pagi-pagi sudah lihat handphone, bawa mobil, radio, ketemu orang, informasi. Makanya otak kita mempunyai kemampuan untuk menerima, otak kita bukan mempunyai kemampuan ya, otak kita akan menerima informasi 6 juta per detik lah kalau nggak salah dari apa yang dilihat. Bahaya kan kalau kita nggak punya filter mental, bahaya kalau kita nggak punya meta model. Apa artinya? Kita gampang stres. Ada orang berantem, kita stres. Ada orang teriak-teriak, kita stres. Ya, jadi bagusnya ada fungsi otak yang tujuannya menyeleksi, menghapus, memaklumi, mengeneralisasi tema-tema yang kita lihat dan yang dengar dari luar melalui panca indera kita. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita nggak mengelola panca indera kita, ya tadi mungkin tingkat sensitivitas tinggi gitu ya. Oke, lalu bagaimana sih NLP bekerja itu gitu kan? Jadi gini, di awal-awal perkembangan NLP adalah bagaimana orang itu kan tadi kan saya bilang ya, ada sebuah generasi namanya human potential movement. Jadi kalau dalam tema-tema terapeutik kita nggak ngomongin masa lalu. Masa lalu kita nggak bahas, tapi masa lalu hanya menjadi referensi. Jadi NLP ngomongin kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Saya misalkan pengen jadi seorang public speaker handal. Saya ingin jadi apa? Kan kita tahu ya, kita pikiran itu sifatnya lompat-lompat ya, entah ke masa lalu atau ke masa depan. Dan seringkali orang yang memiliki harapan ya akan berpikir ke masa depan. Jadi NLP ngomongin adalah kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Lalu namanya present state dan desire state, keadaan saat ini dan keadaan diinginkan. Contoh, sekarang Bapak dan Ibu ingin menjadi seorang hipnoterapis handal, ingin memiliki gria terapi, kan goals, ingin. Ada ingin, ada impian. Walaupun kedua-duanya adalah sesuatu yang ingin kita capai di masa depan. Nah, untuk bisa mencapai itu kan ada prosesnya ya, ada metodologinya. Nah, tadi berhubungan sama apa? Sikap mental. Sikap mental kepada siapa? Ya, sama diri sendiri. Menyadari bahwa saya punya potensi, menyadari bahwa pikiran bawah sadar saya itu pinter. Dengan apa? Untuk mencapai itu tadi, ada yang disebut namanya NLP attitude, sikap mental. Respect, curiosity, fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena kalau kita nggak fleksibel untuk mencapai impian kita, ya tadi gampang stres. Lalu ada frame, outcome frame. Nah, keadaan saat ini apa sih? Kan kita tahu ya, ada rumus namanya, saya lupa. Hampir keinginan seseorang untuk berubah itu karena adanya ketidakpuasan. Entah ketidakpuasan karena keadaan kehidupan saat ini, entah karena ketidakpuasan terhadap apa yang sudah diberikan saat ini. Walaupun kita paham kalau kita mau geser ke tema-tema religius ya ada konsep bersyukur. Tapi hampir semua perubahan itu karena adanya ketidakpuasan. Nah, di NLP bilang ketika orang pengen berubah, seringkali mereka nggak punya sumber daya dan butuh arah. Saya suka kata-kata Bandler, brain need direction. Otak butuh arah. Otak butuh diarahkan untuk mencapai sesuatu. Kondisi saat ini. Nah, untuk mencapai tujuannya, tadi tujuan hidup, makna hidup, impian, apapun itu,
atau kondisi yang diinginkan, ya tadi ada proses, sumber daya, strategi. Jadi saya mau ke Lombok gitu kan. Saya punya impian ingin liburan ke Lombok selama 2 hari. Tapi saat ini saya belum punya uang dan saat ini saya belum tahu ke Lombok pengen pakai apa, mau ke Lintah Jawa, mau lewat kapal atau mau lewat naik pesawat. Tapi saya pengen ke Lombok. Nah, saya pengen ke Lombok di bulan Februari, oke, tanggal 1 dan 2 sama liburan dan saya pengen kesini-sini. Jelas tuh tujuan saya tuh. Goals yang ingin dicapai. Oke, ketika saya ingin ke sana kan saya perlu menentukan bagaimana caranya. Ya tadi, sikap mental, berarti nabung. Tekniknya, berarti bagaimana? Ya saya berkomunikasi ke dalam, buat jangkar. Apa kata-katanya? Saya bisa jangkar tuh yang kita pelajari. Language-nya. Dan seperti kita ketahui kan, ada namanya movie, film di pikiran. Kalau Bapak Ibu mempelajari tema-tema law of attraction selalu berbicara seperti ini. Kita memvisualisasikan sesuatu sama dalam tema-tema NLP. Ketika seseorang sudah bisa membayangkan dirinya berhasil, itu sudah jadi sumber daya, ya. Nah, di sini ada metodologi prosesnya. Tadi sikap mental dan tekniknya. Nah, NLP banyak membahas tentang sikap mental dan teknik itu. Untuk apa? Untuk seseorang mencapai tujuan tertentu. Jadi present state, desire state. Kalau sekarang Bapak dan Ibu punya impian sebagai hipnoterapis, kan mau nggak mau kan Bapak dan Ibu akan berusaha semaksimal mungkin kan untuk menggapai impian itu kan sebagai hipnoterapis gitu kan. Kalau Bapak dan Ibu semalam baca tulisan saya, komponen itu mencari sumber daya, oke, untuk saya bisa mencapai tujuan saya. Sederhana itu. Dan apa yang kita inginkan di masa depan itu adalah arah. Karena apa? Otak butuh arah. Gitu. Kita bisa hidup gitu kan. Belum Pak di sini Pak. Selamat malam Pak Eka. Jadi kita seperti ketahui ya, kita bisa gitu kan hidup berapa hari tanpa makan gitu kan, hidup berapa hari tanpa minum. Tapi sangat berbahaya kalau misalkan kita hidup tanpa harapan, tanpa keinginan. Yang setiap hari kan otak kita kalau nggak lompat ke masa lalu, ke masa depan. Makanya ya NLP ngomongin itu, bagaimana kita mudah untuk mencapai sesuatu yang ingin di masa depan. Nah, lagi-lagi berhubungan sama inner world gitu ya, dunia di dalam sama komunikasi dalam kan berarti apa? Untuk mencapai impian-impian kita kan yang dibenahi adalah apa? Komunikasi ke dalam kan. Kalau komunikasi ke dalamnya sesuai dengan apa yang ingin dicapai, ya berfungsi dengan baik pikiran kita. Ya kita tahulah ada yang mengatakan bahwa kita jarang menggunakan otak kita dan segala macamnya, itu monggo silakan. Tapi ya memang kita nggak pernah lepas dari namanya keinginan, ingin A, ingin itu. Siang-siang ingin makan apa gitu, pasti ada. Jadi gitu ya, NLP adalah ngomongin apa yang ingin kita capai di masa depan dan bagaimana meraihnya. Lalu bagaimana sumber dayanya? Sumber dayanya bisa dengan apa? Ya kita merencanakan dengan diri sendiri, dengan kemampuan kita. Jadi kata NLP adalah setiap orang punya sumber daya untuk mencapai apapun yang ingin mereka raih. Kita punya sumber daya karena apa? Kecenderungannya sumber daya yang ingin kita raih adalah berdasarkan apa yang ingin kita inginkan, yang bisa kita visualisasikan. Contoh, saya nggak bisa memvisualisasikan diri saya sebagai presiden. Karena apa? Nggak ekologis. Wah, jadi presiden. Oke, saya mau jadi presiden tahun 2024. Maju ke sana. Kan berarti saya menyiapkan diri kan? Oh, masuk ke parpol dulu, nyiapin uang dulu, kampanye dulu, ngumpulin KTP dan segala macamnya. Itu pain, saya nggak siap. Dan nggak mungkin. Berarti seringkali kita buat tujuan itu berdasarkan yang kita mampu. Berdasarkan yang kita bisa. Karena apa? Kecenderungannya kita menghindari rasa sakit. Dan sisi gelap kita selalu apa? Oh jangan, oh jangan, oh jangan. Maaf ya, yang nggak sisi gelap ya. Tapi bagian shadow kita gitu kan. Selalu kan menjegal kan. Nggak mungkin, nggak bisa. Tiap hari seperti itu. Jangan deh, nggak enak, nggak asik, sakit. Tiap hari. Nggak bisa dibohongin. Tiap hari kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Entah diri kita yang memotivasi, entah diri kita yang tadi nahan. Wah bisa nih, target 10 juta per bulan, bisa. Tiba-tiba ada bagian kecil yang ngomong, si bagian kritis dalam diri kita lah. Nggak mungkin, capek lu, ada itu. Lalu kita nggak siap dengan si pengkritisi dalam diri kita gitu. Makanya di NLP nanti ada teknik namanya adalah perceptual position. Lagi-lagi perceptual position dari Gestalt, apa itu? Kursi kosong. Hot chair, bagaimana kita ngomong sama diri kita sendiri atau sama orang lain. Tujuannya apa? Reframing.
merubah sudut pandang. Kalau di L2 ya kursi kosong. Tapi kalau di NLP gunakan kalimat perceptual position atau berpindah tempat atau disosiasi. Yang tujuannya apa? Berkomunikasi dengan diri sendiri. Gitu kan, kita kan selalu berkomunikasi dengan diri sendiri kan. Pulang kantor bawa motor gitu kan. Aduh, baru pulang nih. Tadi rumah masak apa ya buat suami aku ya, biar dia bahagia ya. Masak beli pecel lele atau beli apa, bikin telur dadar gitu kan, komunikasi tuh. Ya, setiap hari kan komunikasi, dari mulai bangun pagi sampai mau tidur kita berkomunikasi. Jadi di NLP ada istilah namanya konsep remote pikiran. Klik, kita punya remote, tapi itu jarang dibahas. Orang selalu mengikuti alur apa? Alur emosinya. Alur apa? Alur harapannya. Tapi ketika ada konsep mindfulness, tujuannya tadi menghentikan sementara apa film yang sedang berputar. Karena apa? Ketika kita berharap punya impian, otomatis ada film kan di kepala yang terputar. Ketika film ini terputar, lalu teramplifikasi atau layarnya terbesar dengan diri sendiri, efeknya kemana? Ya ke emosi. Kalau emosinya lebih kuat, wah hajar blek, ya tadi logika dibajak. Ketika logika dibajak, apa yang terjadi? Ya tadi, komunikasi di dalam diri nggak seimbang lah. Kan tema-tema psikoterapi adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Nah, yang dimana pikiran bawah sadar itu kan luas sekali ya. Pikiran bawah sadar itu kan nilai, keyakinan, persepsi, norma, apapun di situ semua. Berarti setiap hari sebenarnya kita sedang apa? Berkomunikasi dengan pikiran bawah kita sendiri. Nah, NLP mempelajari bagaimana itu supaya kita berkomunikasi dengan baik lah. Nah, NLP tadi saya sudah sampaikan. Jadi menurut cara pandang NLP, segala sesuatu di luar kita sifatnya netral, nggak punya makna, nggak punya nilai. Apa yang kita lihat sifatnya bisa netral, apa yang kita dengar sifatnya bisa netral, apa yang kita sentuh sifatnya bisa netral, apa yang kita kecap, apa yang kita cium hidup sifatnya netral, ya nggak punya makna. Tapi akan menjadi makna karena ada apa? Tadi ada persepsi yang kita bentuk, ada experience, ada pengalaman, ada emosi, ada keputusan, ada kebiasaan, ada program yang sudah kita bentuk. Contoh nih paling kecil nih, misalkan nih yang terlalu ekstrim ya. Kita lagi buru-buru nih, jalan ke kantor, oke. Pagi-pagi tuh udah macet gitu kan. Udah macet buru-buru lah pokoknya. Tiba-tiba di sebelah kita ada orang yang ada cowok sama cewek lagi berantem. Wah, berantem. Wah, hebat. Wah, kamu tuh begini-begini. Kita lihat di sebelah kita persis. Tapi karena saat itu saya punya tujuan supaya nggak telat ke kantor, meskipun kita bisa berhenti untuk menghentikan mereka berantem, tapi kita nggak memilih itu. Karena kita anggap netral. Kita ngomong kayak gini lah. Biasa itu mah, nanti juga baikan lagi. Dan saya juga nggak punya kepentingan di situ. Kan tadi, pasangan yang berantem di luar kita itu sifatnya netral. Nggak punya makna. Karena apa? Saya punya makna lain. Nah, NLP mengatakan sesuatu di luar kita sifatnya netral. Nggak punya makna. Dan kita bisa memilih. Karena apa? Kita punya kehendak bebas. Kita punya apa? Kita punya pilihan-pilihan untuk merespon. Ya. Tapi kalau emosi sudah dibajak ya tadi responnya akan sesuai dengan kepentingan kita. Jadi kalau kita nggak punya kepentingan, ya nggak ada tujuan gitu. Nah, dalam setiap fenomena kehidupan, entah apapun itu selalu berdampak kepada pikiran kita. Di sini ada konsep namanya cause and effect. Contoh misalkan gini, paling sederhana gitu ya. Saya lagi apa ya, lagi duduk-duduk gitu kan di depan rumah saya gitu kan, lagi duduk, lalu pengen ngopi sama minum makan nasi goreng. Lalu ada orang lewat, cuk, orang lewat, mungkin dia habis makan ikan gitu, lalu tulang ikannya itu tertahan di tenggorokan. Dan saya pun lagi seruput, enak, dia lewat, terus dia begini nih, itu ketika kita lagi nikmat-nikmatnya kecenderungannya apa? Kita marah dong. Kita terkena dampak dari apa yang terjadi. Jadi NLP kita bisa membuat pilihan. Kalau misalkan kita memilih untuk merasa tersakiti atau efek dari orang itu yang kita tidak ketahui kenapa dia langsung gitu, kita akan membayangkan kurang ajar nih orang nih. Ya kalau dalam tema-tema sakit hati ya akan mengatakan aku ini kok hidupku awful, hidupku kacau sekali.
Lalu kita nggak punya kontrol, kita jadi apa? Jadi korban. Korban apa? Korban keadaan. Efeknya apa tadi? Efek dari sebuah pemikiran. Jadi kita nggak berdaya, udahlah, atau orang itu yang tadi, gitu kita marah-marahin, kurang ajar gini kan. Akhirnya kita malah berantem, disempowerment gitu kan. Tapi dari external event ini ada cause, ada penyebab. Kita punya choice, kita punya option. Yang option itu tadi mempengaruhi diri kita sendiri dengan kata-kata kan pilihannya kan. Udah biasa aja itu. Atau lihat dulu, Mas, ada apa Mas? Oh enggak nih. Karena apa? Dalam tema-tema cognitive distortion, kita seringkali lompat pada kesimpulan tanpa mengklarifikasi. Atau lihat informasinya jelas apa. Kita lihat dulu, Mas kenapa? Oh ini Pak, leher saya ada tulang ikannya sehingga maaf ya Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah, karena kita seringkali menjudge orang dengan pengalaman kita, NLP mengajarkan bagaimana kita mengklarifikasi. Yang tadi apa? Kita akan memilih kata, kita akan memilih respon. Increase influence. Hubungannya apa tadi? Kita bukan orang yang menjadi penyebab gitu kan. Hasilnya apa? Pemberdayaan yang masing-masing kan. Setiap hari kita seperti itu kan. Kita akan memilih sesuatu yang mana ini kepentingan saya dan mana bukan gitu. Nah, kalau kita memilih kita korban keadaan ya tadi, aduh hidupku begini-begini saja gitu ya. Saya nggak mau terlalu lebih dalam gitu kan. Adikku saya mengatakan orang itu kan terlahir kaya gitu. Jadi miskin itu adalah pilihan. Orang itu terlahir dengan segala macamnya ya. Miskin itu adalah pilihan ya. Itu contoh ya, saya nggak akan ke arah ke sana. Tapi itu hal-hal yang berhubungan gitu. Karena banyak juga kan orang yang pada akhirnya dalam keluarga yang memang nggak berkecukupan, tapi punya sudut pandang yang berbeda tentang dirinya sendiri, dia mengakui bahwa saya punya potensi banyak, akhirnya dia mengoptimalkannya. Tapi ada juga orang dalam keluarga yang memang nggak keadaannya nggak bagus, akhirnya memilih apa ya udahlah aku begini aja. Nah NLP adalah mengajarkan bagaimana kita menjadi tuan rumah atas pikiran kita sendiri, atas cara berpikir sendiri, agar apa? Ketika kita merespon sebuah fenomena, ketika kita merespon sebuah kalimat yang kita gunakan untuk diri sendiri, kita bisa memilih mana yang membuat diri saya nyaman, minimal nyaman. Nggak usah berubah deh, nyaman. So, setiap peristiwa adalah netral, setiap informasi ada sesuatu yang bisa kita edit, setiap pilihan kita bisa tentukan apa yang kita putuskan. Dengan ini NLP mengajarkan bagaimana pada akhirnya seseorang menjadi pemilik pikirannya sendiri dalam tema-tema tertentu gitu ya kan. Kalau kan gini, tema-tema psikoterapi itu seringkali berhubungan dengan tema-tema hubungan. Entah hubungan yang kurang baik dengan diri sendiri atau orang lain, relationship. Contohnya misalkan nih, saya konflik gitu kan dengan pasangan saya. Pasangan saya punya adik, bisa jadi berkonflik dengan adiknya. Atau saya konflik dengan ibu mertua saya, bisa jadi berhubungan sama istri saya. Atau konflik sama teman kerja saya, bisa jadi berpengaruh. Karena kita sering mengeneralisasi. Nah, jadi gitu ya, semoga didapat. Jadi NLP adalah bagaimana membuat kita memahami kita punya kehendak bebas atau pilih-pilihan untuk merespon sesuatu. Salah satu, tadi kan sudah saya sampaikan ya, salah satu bentukan awal dari NLP bagaimana orang itu bisa mencapai tujuannya adalah ketika seorang jelas membuat sesuatu yang ingin dia capai. Namanya well-formed outcome. Itu pelajaran pertama. Jadi ada 4 pilar pembelajaran NLP, ada outcomes. Saya berkomunikasi pakai tujuan, saya menterapi punya tujuan, saya bekerja punya tujuan, saya berjualan punya tujuan, saya persuasi punya tujuan, ada goals, outcomes, sama sesuatu yang dicapai itu solusi lah ya. Yang kedua adalah kepekaan indrawi. Bagaimana kita peka dari apa yang kita lihat, peka dengan cara orang ngomong sama kita. Lalu ada rapo, keakraban yang sifatnya buat diri sendiri orang lain. Yang keempat adalah fleksibilitas. Lalu bagaimana NLP diawali? NLP kan tadi saya bilang selalu berhubungan sama desire state, desire dreams. Sesuatu yang ingin dicapai. Ketika ingin dicapai, semakin detail dan jelas tujuan yang ingin kita capai, semakin besar kemungkinan kita bisa mewujudkannya. Iya dong. Saya mau ke Lombok selama 2 hari, nginepnya di hotel ini, oke nanti jalannya ke sini, lalu nanti saya nyewa ojek, saya akan berangkat tanggal sekian, itu kemungkinan perencanaan yang matang itu akan membuat kita tercapai. Makanya
Ada juga pembelajaran NLP yang menghubungkan dengan apa? Law of attraction. Apa tadi? Magnet gitu loh kan, money magnet. Ya, tema-temanya apa? Tujuan jelas yang ingin dicapai dalam kehidupan kita. Kan paham ya? Saya pengen punya rumah, tapi saya cuma ngebayangin doang secara visual rumah. Tapi kan saya harus untuk bisa mewujudnya kan saya oke, nanti kaki-kakinya begini, lantainya begini, berapa lantai, berapa kamar, lalu gentengnya apa. Semakin jelas kita menentukan sesuatu yang ingin kita capai, lagi-lagi semakin besar kemungkinan itu bisa terwujud. Jadi pakai konsepnya smart model, spesifik. Apa sih yang ingin dicapai? Tuliskan dengan tujuan, dengan jelas. Yang kedua adalah terukur. Terukur saya bisa mencapainya gitu. Saya punya sumber daya gitu, achievable dan mungkin. Tuliskan lagi. Kalau sekarang Bapak dan Ibu ingin menjadi seorang hipnoterapis handal gitu, ingin punya gria gitu, ya dituliskan apa saja sih hal-hal yang perlu dilakukan untuk menggapainya. Nanti berhubungan sama apa? Namanya tacit knowledge, intuisi. Sesuatu yang orang nggak tahu saya tahu, ya berhubungan dengan ini. Atau ada lagi yang pakai konsep mind mapping. Tapi smart model ini umum sekali. Bagaimana pada akhirnya nanti orang yang mencapai tujuannya. Semakin saya ulang lagi ya, semakin detail, spesifik dan jelas sebuah tujuan yang ingin dicapai, semakin kita tahu apa yang perlu kita lakukan dan semakin besar kemungkinan tujuan itu bisa terwujud. Ya. Nah ini di kelas biasa latihan seperti itu tema-tema coaching, gitu ya. Nah, jadi gini, dari penjelasan panjang lebar saya terkait NLP secara sederhana itu, dulu kelas NLP practitioner itu sifatnya online 5 hari. Jadi ada 5 skill inti. Di sini ada the scientist, apa? Kita nggak bisa pungkiri, NLP berhubungan sama tema-tema kognisi, tema-tema berpikir, tema-tema apa? Mindset, sikap mental. Jadi goals-nya adalah kita memunculkan si pembelajar, si scientist. Kan kita kan nggak pernah sendiri, ada bagian-bagian kita. Kalau dia dua, konsep namanya teman imajiner. Teman imajiner sesuatu yang kita sebut namanya, punya kompetensinya, keahliannya apa. Jadi kita seakan-akan membentuk diri kita yang memiliki tadi mindset atau sikap mental yang sesuai dengan pembelajaran NLP. Jadi kalau di kelas nanti 2 hari yang akan diselenggarakan minggu ini, hari Sabtu dan hari Minggu, kita akan mempelajari 5 skill. Pertama, mindset mastery. Bagaimana kita memiliki mindset yang dibutuhkan untuk lebih berdaya sebagai individu. Yang kedua adalah the army. Ya, pakai bahasa Inggris ya, tentara. Kan kita punya pejuang ya dalam diri kita ya. Kita punya, ya kalau kita hubungan sama archetype lah. Archetype itu adalah nilai-nilai leluhur kita lah. Dalam diri kita itu punya si determinasi gitu. Punya daya juang. Nah, the army ini adalah bagaimana kita memunculkan daya juang kita. Yang pertama daya pikir, yang kedua daya juang. The army ini fokus melakukan pengembangan diri. Salah satunya adalah tadi WFO itu, determinasi. Jadi kita punya skill determinasi. Ya contoh saya malam ini bikin kelas preview jam 8, ya bagusnya ada pembelajaran, ada determinatif. Saya bikin kelas nih. Untuk apa? Supaya nanti hari Minggu ada yang ikut untuk kelas. Saya nggak tahu, mungkin sekarang Bapak dan Ibu sudah berpikir, kayaknya menarik juga ya belajar NLP. Ya nggak harus sekarang, bisa nanti. Lalu tadi sudah sampaikan NLP tentang komunikasi. Berarti goals dari orang mempelajari NLP adalah bagaimana mereka punya kepiawaian dalam berkomunikasi. Entah ke dalam, entah keluar. Ya komunikasi, karena nama tengah dari NLP adalah linguistik, bahasa. Ya. Persuader, ya mau persuasi ke anak, mau persuasi ke tekanan kerja, ada caranya di NLP. Lalu the player, si joker kita punya kok bagian-bagian yang piawai mendramatisi keadaan. Otomatis kita punya bagian yang pendrama juga. Jadi kenapa saya memunculkan modelnya joker? Karena joker itu kan maaf ini saya lihat dari sisi positifnya. Joker itu kan apa ya bahasanya, dia jago bermain peran, dia mindfulness, fokus dengan tujuan-tujuannya, deterministik, lalu jago memodel. Jadi karakter joker dalam tema-tema positif perlu dimunculkan. Maksudnya apa? Paling kecil nih, ada konsep namanya flow. Ada salah satu aliran psikologi namanya flow. Flow itu menikmati, mengalir.
Kalau misalkan atlet nih main bola ngalir dia tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa salah, tanpa apapun segala macamnya. Atau kayak atlet main basket, namanya in the zone. Nah, in the zone itu konsep namanya flow. Kalau kita lihat karakter Joker, kalau dia maaf ya, saya mengangkat tema ini sebenarnya banyak tema gitu, cuma lebih biar mengena. Dia selalu menikmati apa yang dia lakukannya, walaupun dalam konteks kehidupan itu nggak baik. Tapi cara dia menjalankan untuk mencapai tujuannya itu mengalir begitu. Aku menikmati ini, aku punya tujuan, aku ini pengen apa segala macamnya. Jadi konsepnya adalah modeling, gitu ya. Tolong jokernya bukan sisi negatifnya ya, tapi saya mengambil simbol flow-nya itu. Terus yang keempat adalah lebih kreatif, nanti ada skill-skill itu. Nah, goals-nya apa? Ini belum dirubah, mohon maaf. Dulu ketika kelas 5 hari ini dibuat, goals-nya adalah kita punya night skill, punya jiwa kesatria, punya ketangguhan mental. Kan sekarang sudah diangkat ya, resiliensi diri, ketangguhan. Orang jatuh bangkit, orang jatuh bangkit. Nah, NLP adalah salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk tadi, kita bangkit dari tema-tema harusnya kita bangkit. Makanya temanya apa? Reframing, self-talk, lalu komunikasi ke dalam dan segala macamnya. Lagi-lagi dengan linguistik gitu ya. Ini 5 skill lah. Dulu dibuat ini ketika kita akan punya punya pengalaman baru lah. Ya saya bisa bilang dengan NLP saya punya pengalaman linguistik baru gitu. Ya, saya nggak bisa pungkiri kreatif NLP ini adalah juga hasil modeling dari apa yang sudah ada di luar gitu. Ini panjang banget ya. Oke, saya lanjut gitu kan. Oke, nah ini salah satu saya jelaskan, salah satu skill dalam NLP yang dimodel dari G1 adalah perceptual position. Tujuannya adalah kalau di kelas nanti dijelaskan adalah melihat situasi dari sudut pandang orang lain atau reframing. Ya namanya gestalt gitu ya. Melihat diri sendiri. Teknik ya, langkah pertama, misalkan kalau Bapak dan Ibu nanti dalam sebuah konflik batin gitu kan, bisa siapkan 3 kursi gitu kan. Kalau di sini ya. Ada kursi pertama, kursi kedua, kursi ketiga. Ini kalau di L2 namanya kursi kosong. Jadi siapkan 3 kursi, bisa dua model, bisa sifatnya berhubungan sama diri sendiri atau orang lain. Contoh gini, saya di sini ngomong sebagai Yusdi, di depan saya itu sebagai rekan kerja saya, di sini sebagai apa, atau persuasi. Saya membayangkan di depan saya adalah orang yang ingin saya persuasi, atau di depan adalah orang yang saya ingin hipnotis. Ya. Kan saya latihan, coba sekarang pegang ininya, saya membayangkan ada terjadi di situ. Lalu saya berpindah tempat jadi orang itu, sampai nanti ada pengamat, kita bisa menggunakan konsep teman imajiner lah ya. Nah, perceptual position ini adalah merubah sudut pandang lebih objektif dan sumber daya. Kalau proses yang sering digunakan sama teman-teman NLPers adalah walking in someone's shoes jika temanya terapeutik ya, dan jika temanya tidak membuat orang itu nyaman gitu kan, tema-tema yang sexual abuse itu jangan pakai tema ini. Tapi tema-tema konflik keluarga, konflik batin bisa pakai teknik ini. Kalau di L2 sudah dijadwalkan. Mungkin itu pengayaan ini ada NLP itu apa sih? NLP adalah tools for the dreamers. Ini karena kata salah satu tokoh dari NLP namanya Robert Dilts. Dia bikin banyak buku. Dia bilang NLP adalah tools for the dreamer, alat untuk para pemimpi. Makanya tadi ada apa? Ada WFO, ada perceptual position nanti, ada reframing, ada part integration, ada meta model, ada Milton model, itu banyak kita mengajarkan yang umum ya, tapi nanti ada pembedanya, ada mind to muscle pattern dan segala macamnya. Nah, NLP is a tools for the dreamer gitu kan, ada teknik-tekniknya, selain sikap mental. Ya, ini inner game reconciliation nanti diajarkan di kelas ya. Ini ada inner framing games. Oke, itu makasih. Itu ini sebelum kita masuk ke tanya jawab, jadi Bapak ini begini. Namanya kelasnya kreatif NLP ya. Tapi kali ini terakhir saya bikin kelas kreatif NLP itu online 5 hari. Di sini kalau nggak salah ada banyak pembelajaran. Nanti Bapak dan Ibu yang kemarin sudah ikut kelas online lalu ingin ketemu gitu kan, ingin ngobrol, silakan nanti riset di kelas Jakarta tanggal 21 dan 22 Januari, monggo. Itu gratis, tapi kalau misalkan mau makan ya monggo dibayar untuk uang makannya. Jadi yang pertama kelas online itu ada, kalau nggak salah ada Bu Dani, online 5 hari.
Lalu sebelumnya saya buat kelas offline selama 1 hari dari jam 9 sampai jam 9 dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Itu saya pikir kok, apa ya, banyak hal yang saya skip gitu. Akhirnya sekarang saya izin sama Pak Vivi dan rekan-rekan di LOA untuk bikin kelas 2 hari, Sabtu dan, Minggu, dari jam 9 sampai jam 17 lah, jam 18. Kita akan praktek, demo, evaluasi, lalu apa sih manfaatnya. Jadi ini ada beberapa materinya ya tentang tentang sejarah perlu disampaikan, tentang diri, remote pikiran, ada namanya meta program, ini umum gitu, tapi dasar. Mood, anchor juga ada, sensory awareness, keakraban, umum, persepsi. Tapi akan disampaikan dengan cara yang berbeda, akan disampaikan dengan tools yang berbeda tentunya secara kreatif, gitu ya. Itu mungkin Bapak dan Ibu, monggo silakan jika ada hal yang ditanyakan, jika tertarik, berminat ikut kelas ini nanti di hari Sabtu Minggu, monggo hubungi Mbak Adel atau admin IHC, yang tentu nanti manfaatnya kemana sih ya tadi, selain buat terapi, buat pemberdayaan diri, buat coaching gitu ya. Coaching itu apa sih? Coaching itu ya adalah gimana kita membimbing orang untuk berubah lah, pendampingan, atau buat, apa ya, aktualisasi diri ini juga bisa. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya. Dari tadi saya ngoceh terus ya. Wow, ini nih Kak, ini Kak Dani nih. Monggo Kak Dani jika nanti, tertarik untuk riset di Jakarta, monggo silakan 2 hari. Itu bisa dimanfaatkan karena Kak Dani sudah ikut kelas online gitu ya. Jadi fasilitas untuk ikut kelas di IHC. So, correctly Kak Dani, every day is self, dialog. Monggo Bapak dan Ibu, jika ada hal yang ingin ditanyakan, atau ada yang, apa ya, merasa aku tuh pernah belajar ini kok begini begini begini, silakan. Saya dengan senang hati. Intinya, mempelajari NLP ini bisa melengkapi kompetensi Bapak dan Ibu gitu. Jadi kalau saya coba share lagi gitu ya, ini kalau di kelas gitu, sebentar manfaat dari NLP itu gitu ya, saya buat rangkuman pemanfaatannya gitu ya kan. Di sini nanti kita akan belajar namanya set elicitation gitu ya. Kok nggak ada ya, manfaatnya buat kecemasan ya. Ada jangkar, bagaimana ada dissociation, ada content reframing, ada circle of excellence, itu ada Swiss pattern, meta model itu kan. Ini di kelas ada reverse spinning. Jadi bagaimana nanti, mengikuti workshop NLP bisa membantu Anda memprogram ulang pikiran Anda untuk mengatasi keyakinan negatif dan membatasi diri. Jadi ada keyakinan membatasi diri. NLP, memiliki karakteristik dari CBT, grounding, mindfulness, linguistik, hipnosis segala macamnya gitu kan. Untuk ya saat ini mengatasi tema-tema kecemasan. Oke, coach bedanya dengan gini, kalau kemarin kan Bu Maskuro belajar NLP for teaching gitu kan. Emang ada beberapa skill-nya yang kita pelajari termasuk bagaimana menyampaikan informasi, ada namanya analog marking, itu buat bagaimana, menyampaikan informasi, ada waveform outcome. Bedanya kalau NLP for teaching kemarin yang Ibu Imas pelajari itu terapan nih, Bu. Nah, kalau ini nanti Bapak belajar itu nanti dapat, gelar non akademik lah sama seperti CHT. Tapi gelar akademik non akademik adalah namanya Creative, Practitioner of NLP. Jadi ada kreatifnya, jadi bisa dimanfaatin. Ya selain menambah ya bedanya itu aja Bu, kalau teaching ya buat pengajaran. Kalau 2 hari ini offline, Bu Imas akan belajar tema yang lebih luas lagi sebagai practitioner gitu ya Bu. Udah 2 hari offline. Oke. Jadi itu mungkin Bu Imas ada lagi yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Kalau nggak ada yang ditanya, berarti semoga apa yang saya sampaikan, cukup jelas ya Bapak dan Ibu. Ya Bapak dan Ibu bisa mulai berpikir terkait hal ini, kan investasi layar ke atas ya. Ya awal-awalnya juga dulu kayak gitu, menarik gitu, "Oh menarik nih gimana caranya?" Terima kasih Bu Imas. Ya banyak sumber kok, bisa belajar di YouTube, udah banyak
di Google, buku. Hanya bedanya ini nanti akan jadi profesi. Profesi yang kita arahkan sebagai coach. Oke? Bapak Ibu ada pertanyaan? Monggo silakan. Tapi ini nggak ada pertanyaan nih. Atau ada yang ingin menyampaikan ide? Eh, boleh tanya nggak? Ini nggak ada yang bertanya karena cukup jelas ya penyampaian saya ya. Saya Coach, bertanya sekarang nih. Coach. Iya. Eh, Halo Bu Rini, selamat malam. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, Coach. Sehat selalu Masya semua. Allah. Silakan Bu Rini. Coach, tadi ceritanya cuman Gestalt aja untuk kreatif NLP ini. Tadi teori Gestalt yang dibahas. Atau masih banyak aja kursi panas? Jadi nanti pas offline kita bahas banyak lagi ya teorinya. Iya, enggak teori lah Bu, kalau ada offline praktek Bu. Kan gini kan kemarin saya buka kelas yang offline 1 hari kan, dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam gitu kan. Itu sesi prakteknya lebih sedikit gitu kan, jadi teori mulu. Saya pikir aduh, saya juga merasa nggak tumbuh jadinya, karena apa, saya pikir, kan perlu ada feedback kan dan evaluasi. Makanya 2 hari itu nanti akan banyak lebih ke apa, ke praktek. Ya. Oke, siap. Gitu. Mantap. Siap, Insya Allah Ibu. gabung. Siap Ibu Rini. Wah, ini Bu Rini mau pembelajar sejati nih. Saya senang sekali nih, apalagi sekarang udah ngisi-ngisi ya Bu. Kemarin enggak, maksudnya udah ngisi-ngisi lama, tapi baru kelihatan kemarin di sosmed ya. Apa tuh kemarin Bu? Iya, itu pengenalan hipnoterapi aja, apa itu critical area, biar tahulah ibu-ibu bahwa kita itu bisa mengendalikan pola pikir kita. Nah, tadi Coach bilang kan, kalau kita itu menjadi tuan rumah pikiran kita sendiri. Nah, itu. Iya, jadi tuan rumah. Keren. Menarik lah Bu lah, menarik. Memang saya sedang ditantang untuk buka kelas masternya Bu. Buka kelas master ini butuh banyak peminatnya gitu. Tapi ini praktis sebenarnya menurut saya gitu ya, dengan minimal mempelajari dan menginstal nilai-nilai NLP itu sudah ngebantu banget, terutama untuk terapi ya Bu ya. Karena kan saya memang minatnya banyak di terapi gitu, Betul. sama di teaching, terapi, lalu persuasi kayak gitu-gitu. Saya lebih banyak memanfaatkan ke situ gitu. Meskipun Betul. nanti di kelas diajarkan untuk bagaimana tadi ngebaca kebiasaan orang, namanya ada meta program. Jadi mempelajari kecenderungan-kecenderungan seseorang ketika merespon sesuatu itu ada. Memang goals-nya adalah ada tadi Bu tambahan gelar yang tadi itu Bu, kreatif NLP practitioner dari lembaga olah pikir. Oke. Baik Coach. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini, salam sehat. Sehat selalu. Baik, terima kasih. Oke, mungkin Bapak dan Ibu, monggo yang berminat, yang tertarik atau ini jadi bagian pembuka yang nanti pada akhirnya Bapak dan Ibu ingin menyelami dunia linguistik ya dengan NLP, monggo silakan. Saya senang sekali diberikan kesempatan ini. Ya entah sebagai apa ya tadi pengenalan dasar ataupun Bapak Ibu sudah mengetahuinya, yang sudah mempelajari sebagai penguatan, monggo silakan. Kapan ada offline di Jatim? Di Jatim gitu Pak, karena ini kelas offline gitu, jadi kalau ke daerah itu kan kita paham banget ya, kalau ada juga kemarin di Pontianak itu lagi zaman-zamannya Covid itu ada 6 orang. Jadi memang ada salah satu alumni itu yang menyiapkan maksudnya, ada yang mau belajar nggak? Kebetulan ada 5 orang, jadi kita ke sana. Karena kan kalau keluar kota itu ya seperti kita ketahui ada Pax Hotel, lalu ada apa. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa mengorganisir satu angkatannya, misalkan nih ada batch berapa di Jatim, lalu ada 5 orang atau di grup, silakan aja berkomunikasi. Jadi ya monggo lah, di IHC kan fleksibel banget ya. Jadi mungkin semoga satu ketika kita bisa menyelenggarakan di Jatim Bu Haryu ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Oh itu ada yang ada yang ingin bertanya kah? Enggak ya? Ini kalau nggak ada yang bertanya, Mbak Adel kayaknya cukup Mbak Adel. Nanti besok bisa lihat rekamannya, biasanya di-share rekamannya untuk pengulangan.
Jika ada yang masih bingung, nggak apa-apa. Saya ada di grup IHC dari Aceh sampai Papua. Senang sekali berkomunikasi. Mbak Adel, mungkin itu Bapak dan Ibu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, karena saya juga makhluk pembelajar dan masih belajar sampai saat ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya, dan semoga di hari Sabtu dan Minggu kita bisa bertemu untuk membedah gitu ya dan mempelajari NLP yang nanti kita bisa aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Terima kasih Mas Yusdi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih, Master. Baik. Terima kasih. Monggo silakan jika yang berminat belajar bareng nanti berhubungan sama admin IHC ya. Siap. Terima kasih.